Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Patricia Yunita Surya. Saya mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Kupang Prodi Sanitasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengawasan kualitas tanah dan pengelolaan sampah di industri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengawasan kualitas tanah di industri. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri, Pasal 1 menyebutkan bahwa Peraturan Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri bertujuan untuk: yang pertama, mewujudkan kualitas lingkungan kerja industri yang sehat dalam rangka menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja. Yang ketiga, mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Yang berikutnya, standar baku mutu media tanah yang berhubungan dengan kesehatan meliputi kualitas tanah dari aspek biologis, kimia, dan radioaktivitas. Yang pertama yaitu standar baku mutu biologi tanah, meliputi angka telur cacing dan fekal coliform yang mengindikasikan adanya pencemaran tanah oleh tinja. Yang kedua, standar baku mutu kimia tanah, meliputi kimia anorganik yang terdiri dari 7 parameter, yaitu timah hitam, arsen, kadmium, krom, senyawa, merkuri, boron, dan tembaga dalam satuan miligram per kilogram. Sedangkan parameter organik meliputi BAP, DDT, dan dieldrin, PCB, dioksin, dan dioksin like PCBS. Baik, yang ketiga, standar baku mutu radioaktif sebagai indikator pencemaran radon. Yang berikutnya, tentang pengelolaan sampah di industri. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat, dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Jenis-jenis sampah yaitu yang pertama, sampah organik. Sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah basah. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng, dan styrofoam. Sampah jenis ini juga bisa disebut sampah kering. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Yang berikutnya, pengelolaan sampah. Yang pertama, pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah, mengguna ulang sampah dari sumbernya atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Yang kedua, penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan atau pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya, pengumpulan atau memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan atau kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir atau mengubah bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam, dan pemrosesan aktif, kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan. Yang ketiga, tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Yang terakhir, tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Beberapa poin penting yang perlu kita lakukan pengawasan tentang pengelolaan sampah di industri, yaitu yang pertama, apakah ada upaya kebersihan lingkungan kerja? Yang kedua, apakah tersedia tempat sampah yang memadai? Yang ketiga, apakah ada upaya pemisahan sampah? Yang keempat, apakah semua sampah dapat tertampung? Yang kelima, apakah tempat sampah yang tersedia kuat? Yang keenam, apakah tempat sampah yang tersedia dilengkapi penutup? Yang ketujuh, apakah tempat sampah mudah dibersihkan? Yang kedelapan, apakah tempat sampah kedap air? Yang kesembilan, apakah ada upaya pengangkutan sampah yang baik? Dan yang terakhir, apakah ada pengelolaan sampah B3 secara benar? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemantauan dan pengawasan sampah dan tanah di industri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.